Oke, halo, selamat datang kembali di dunia Tokusatsu. Mimin deg-degan ya ketika membuat video ini, apalagi memulai syuting ini kita karena takut kena copyright lagi ya. Dan ini adalah pembahasan dari episode pertama Kamen Rider Revised Remake Version. Karena di video pembahasan episode pertama itu, video itu kena copyright dan dihapus oleh pihak Toei ya. Kenapa Toei? Kenapa Anda menghapus video yang jelas-jelas Mimin tuh nggak ada melanggar gitu ya, nggak melanggar gitu ya, karena cuman gambar-gambar doang, atau kenapa gitu? Ada apa gitu ya? Mimin juga nggak paham gitu ya. Ya intinya tolong Toei jangan berikan copyright strike terhadap video ini ya, oke? I see you Toei. Dan kalau teman-teman lihat, Mimin sekarang sudah menggunakan pakaian yang sangat nyentrik, dan teman-teman juga tahu ini pakaian siapa ya. Ciri khas siapa ya pakaian ini, yaitu pakaian si George aka Toku Fans Lover ya. Dengan jas, terus bukan jas sih ya, kemeja, terus dasi. Tapi ya sayangnya di sini Mimin rambutnya malah kayak mirip si Daiji Igarashi ya. Poni gini ya, gak kayak si George ya. Tapi ya udahlah, gak apa-apa lah ya. Nah, nantinya untuk pembahasan episode-episode selanjutnya Mimin bakal berkostum seperti ini atau enggak berubah-ubah kostum ya, sesuai dari seriesnya sendiri gitu ya. Jadi kalau misalkan Mimin bahas series Kamen Rider Revised ya Mimin akan berkostum seperti ini gitu. Kalau Mimin bahas series lain ya Mimin akan berkostum sesuai dengan referensi dari seriesnya tersebut. Seperti itulah teman-teman. Oke, kalau begitu teman-teman langsung saja kita akan membahas episode pertama dari Kamen Rider Revised yang berjudul Keluarga, Kontrak, dan Bisikan Iblis. Yang bahasan kali ini pasti akan sangat panjang sekali teman-teman. Jadi teman-teman harus siapkan telinga, mata, dan besarkan volume HP teman-teman ya. Oke, kalau begitu kita langsung saja mulai. Baiklah, di pembukaan episode 1 ini ya, yaitu episode pertama Kamen Rider Revised, kita langsung diperlihatkan dengan awal mula cerita dari Kamen Rider Revised, yang ternyata di sini itu menceritakan sejarah atau asal mula dari artefak gift misterius ya, yang nantinya si patung gift ini tuh disimpan di markasnya Deadman's ya kalau gak salah. Ternyata artefak gift ini itu ditemukan di Amerika Latin 50 tahun yang lalu. Nah, di tempat ini juga tidak hanya artefak gift ini saja, ada satu lagi yaitu stem ya, stem misterius yang warna hitam ini. Itu juga ditemukan di sini. Dan kalau teman-teman tahu, tahun 1971 itu, yaitu di mana artefak gift dan juga stem misterius ini ditemukan, itu adalah tahun referensi perilisan dari franchise Kamen Rider, yaitu Kamen Rider Ichigo aka Takeshi Hongo ya, si Mbah. Nah, di tempat ini para arkeolog itu tidak sengaja melakukan kayak sebuah tindakan di luar kendali mereka, yaitu menggunakan atau mencap diri mereka dengan stem misterius yang ditemukan bersamaan dengan artefak patung gift. Ketika arkeolog ini menggunakan stem tersebut secara tidak sengaja ya, terjadilah sebuah keanehan ya. Di sini tuh muncul sebuah iblis aneh ya, iblis warna hitam yang keluar dari stem itu gitu, stem yang warna hitam. Ada satu detail menarik ketika si arkeolog ini stem misterius itu ke tangannya. Itu bisa kita lihat, itu di situ ada sebuah logo ya, logo dari organisasi Deadman's. Yang sepertinya ya organisasi Deadman itu logonya sendiri itu ya diambil dari referensi logo dari stem misterius ini. Terus setelah itu kita juga bisa melihat markas Deadman yang mungkin saja yang markas Deadman's itu terletak di dalam bawah tanah, karena teman-teman bisa lihat juga di sini seperti ada banyak bebatuan di sekeliling markas Deadman's ini. Nah, di sini ini kita bisa melihat ada 3 petinggi dari Deadman's, yaitu Aguirrela ya, si Neng kawaii. Dan juga ada Ortega beserta si Julio yang sedang berkumpul bersama para sekte atau pemuja-pemuja dari organisasi Deadman's ya. Di markas ini ada sebuah artefak patung gift ya, gift. Yang di sini itu patungnya tuh disebut gift sama alias Tuan Gift ya. Menariknya lagi di sini itu si Aguirrela itu ternyata adalah seorang istri dari si gift sama ini gitu. Entah istri atau calon atau kekasih atau gimana, tapi Mimin juga masih bingung sebenarnya menanggapi kalimat si trio Deadman's yang mengatakan Aguirrela ini adalah kekasih dari si gift sama.
Jadi bisa kita simpulkan di sini untuk stem misterius itu yang warna hitam yang ditemukan 50 tahun yang lalu itu disimpan di markasnya Phoenix. Sedangkan patung Jeff sama ini itu disimpan di markasnya Deadman's ya. Jadi ada dua ya teman-teman. Ada satu detail menarik lainnya teman-teman di sini, yaitu ketika Agui rela mencap para masyarakat atau para pemuja dari Deadman's ya, kita bisa melihat si Agui rela itu menggunakan Jeff Junior Bystam ya, yang ternyata fungsi dari Jeff Junior Bystam ini untuk memisahkan iblis-iblis yang berada di tubuh manusia atau tubuh si para pemuja sekte Deadman's ini. Nah, ketika si Agui rela mencap setiap orang tersebut, itu otomatis keluarlah gitu ya iblis-iblis yang bentukannya itu emang hampir sama semua, dan emang basically iblis-iblis ini tuh akan menjadi kroco-kroconya si Deadman's ya untuk menyerang Revice nanti. Nah, sepertinya ketika Agui rela mencap orang-orang tersebut, iblis-iblis di setiap tubuh manusia ini keluar dan langsung disedot ke dalam Jeff Junior Bystam gitu ya. Jadi Jeff Junior Bystam ini bisa dibilang sebagai tempat wadah penyimpanan para iblis-iblis yang bentukannya ya hampir sama gitu ya, karena ini emang basically kroco-kroconya bisa dibilang. Lanjut lagi teman-teman, kita bisa melihat markas pusat dari Phoenix. Yang markas ini ternyata berbentuk atau berada di sebuah pesawat yang lumayan besar ya. Entah kenapa, Mimin jadi teringat pesawat dari Gaia ya, Ultraman Gaia, yaitu Aerial Base, dan tentunya markas dari Nur DCO Ultraman Trigger. Di sini nih kita bisa melihat si George menjelaskan bahwa pernah terjadi sebuah tragedi penyerangan yang dilakukan kelompok Deadman's terhadap markasnya Phoenix yang mengakibatkan banyaknya Bystam atau V-Stem itu tercuri oleh organisasi Deadman's, yang di sini ya dicuri oleh para petinggi Deadman's gitu. Di sini Mimin bener-bener kaget juga karena teori Mimin sebelumnya di video-video sebelumnya itu bener, yang dimana Mimin pernah menjelaskan bahwa Bystam atau V-Stem milik Phoenix ini yang diciptakan oleh ayahnya si George itu dicuri oleh organisasi Deadman's gitu. Sangat masuk akal banget ketika di special episode Saber kemarin itu si George menyuruh si Iki untuk mengumpulkan ke 10 Bystam tersebut gitu ya, karena ternyata dicuri ya sama organisasi Deadman's gitu. Selanjutnya kita bisa melihat set yang beralih ke tempat kediaman Igarashi Iki ya. Yang di sini udah teman-teman lihat juga lah. Di sini pengenalan karakter dari keluarga si Iki diperkenalkan, mulai dari si Iki, bapaknya si Iki, ibunya si Iki, terus adiknya si Iki, terus adiknya si Iki yang perempuan, siapa namanya lupa lagi itu. Ya intinya scene ini memang fokusnya pengenalan karakter lah. Tapi ada fakta menarik ya ketika di scene ini tuh, yaitu si Iki itu memiliki cita-cita untuk menjadi pesepak bola handal ya, atau pesepak bola profesional. Itu karena si Iki itu ya memang cinta banget atau ngefans banget dengan grup-grup pesepak bola, atau intinya dia itu emang fans banget lah gitu sama olahraga sepak bola begitu. Apalagi kita juga bisa melihat di sini ada satu scene di mana si Iki lagi di pemandian itu. Iki melakukan sebuah gaya-gaya freestyle gitu. Dan ini keren banget ya. Dan ini juga mempertegas juga bahwa si Iki itu emang jago banget main bola sepertinya, teman-teman. Terus ada detail menarik lainnya di sini, yaitu kita bisa melihat sebuah kejadian aneh yang memperlihatkan sebuah simbol dari Deadman segede gaban berada di atas langit. Nah, simbol ini katanya itu di berita ini muncul karena sebab penyerangan dari organisasi Deadman's ke salah satu markas Phoenix ya. Nah, yang paling Mimin suka di sini yaitu ternyata organisasi Deadman's ini sudah tersohor atau sudah dikenal oleh masyarakat umum. Karena ya di sini juga media-media massa memberitakan berita-berita mengenai penyerangan Deadman's terhadap markasnya Phoenix gitu. Jadi emang organisasi Deadman's ini sudah benar-benar dikenal dan mungkin ditakuti oleh masyarakat umum. Dan sepertinya ketika organisasi Deadman's ini menyerang markas-markas Phoenix itu, mereka seperti meninggalkan jejak-jejak khusus yang di sini adalah simbol Deadman segitiga ban yang melayang di udara, yang mengartikan bahwa organisasi Deadman's ini telah menyerang markas Phoenix tersebut.
Terus lanjut lagi di sini teman-teman, kita bisa melihat pembuka titel dari logo 50 tahun Kamen Rider franchise ya, yang mirip sekali dengan pembukaan titel Marvel Studios ya. Dan selain ini juga kita bisa melihat sebuah alat ya, atau tempat penyimpanan dari Vistem yang nantinya akan muncul di episode mendatang. Nah, nantinya alat atau tempat ini akan dijadikan Iki atau Joss untuk menyimpan Vistem koleksi mereka. Kita di sini akan langsung membahas si Vice ya. Di pembukaan episode pertama ini kita bisa melihat bagaimana si Vice ini muncul secara tiba-tiba. Meskipun emang sebelumnya sih gak muncul secara tiba-tiba, tapi kayak ada gimana ya, si Iki itu mendengar bisikan-bisikan dari makhluk misterius gitu bisa dibilang. Tapi ya setelah itu muncullah gitu ya si Vice ya di hadapan si Iki, yang membuat si Iki tuh kagetnya gitu ya. Karena dia gak nyangka gitu bahwa dia punya iblis di dalam tubuhnya sendiri gitu. Dan iblis ini bisa berkomunikasi dengan dia. Dan teman-teman perlu ingat juga bahwa iblis ini, si Vice ini cuman bisa dilihat oleh si Iki. Jadi orang lain, keluarganya, siapapun itu memang tidak bisa melihat si Vice ini gitu, cuman hanya si Iki. Terus ada fakta menarik lainnya mengenai si Vice ini. Ternyata si Vice ini memiliki hasrat atau keinginan untuk memakan manusia ya. Dia udah jelasin terang-terangan di sini ya. Bener-bener dia tuh pengen banget makan manusia. Nah, di sini di scene perkumpulan keluarga, makan malam keluarga si Iki itu, dan si Vice ini langsung ingin memakan ibunya si Iki. Ibunya si Iki, yang membuat si Iki tuh langsung menyingkirkan ibunya dari serangan si Vice bisa dibilang. Jadi ya emang si Vice ini emang bener-bener gimana ya, hasrat pengen makannya itu bener-bener tinggi sekali ya. Dan Mimin juga penasaran, ini si Vice ini bakal gimana ke depannya sama si Iki terkait dengan masalah memakan manusia gitu. Bakal seperti apa perjanjian yang akan dilakukan oleh si Iki dengan Vice ini terkait si Vice yang suka makan manusia. Bukan makan manusia, tapi hasrat ingin memakan manusia. Lanjut di scene markas Deadman, kita bisa melihat para Deadman ini mencari orang-orang yang cocok untuk menjadi kandidat calon monster Deadman ya. Nah, setelah para petinggi Deadman ini telah mendapatkan orang-orang tersebut, yang di sini itu kasusnya itu adalah orang berandalan. Orang ini menjadi kayak eksperimen pertama dari percobaan Vistem yang dicuri oleh organisasi Deadman gitu. Nah, untuk kedepannya mungkin saja ini tidak akan seperti ini ya, cara si Deadman itu mencari mangsa-mangsanya. Jadi nggak secara paksa seperti itu, tapi mungkin kedepannya ya bakal seperti paten kayak Kamen Rider pada umumnya, yaitu nanti akan ada orang-orang yang haus akan kekuatan gitu ya, atau yang memiliki aura negatif. Nanti mereka akan meminta kepada para petinggi Deadman untuk mereka ini diberikan semacam kekuatan, yang di sini adalah Vistem yang nantinya Vistem ini akan digunakan oleh para pelaku tersebut. Oke. Terus kita langsung saja diperlihatkan dengan upacara seremoni pengangkatan dari Daiji Igarashi yang akan menjadi kapten dari organisasi Phoenix, sekaligus menjadikan Daiji Igarashi ini pengguna dari Revice Driver aka Kamen Rider Revice. Nah, ternyata di sini memang tidak semudah itu ya. Seremoni pengangkatan si Daiji ini. Tak lama setelah itu langsung saja Deadman menyerang tempat tersebut ya. Dan sudahlah, itu benar-benar kacau balau lah tempat tersebut tuh. Nah, sebelum kejadian itu, di sini si George yang mencuri perhatian Mimin dan mungkin teman-teman semua itu menjelaskan sebuah fakta menarik lainnya. Ternyata 10 Pro Vistem ya. Pro Vistem, ingat teman-teman, Pro Vistem. Pro Vistem itu adalah Vistem yang hanya memiliki gen-gen dari kekuatan hewan. 10 Pro Vistem ini yang dicuri oleh Deadman itu ternyata diciptakan oleh ayahnya, si George ya. Dan kata si George juga ada seorang ilmuwan yang dimana ilmuwan ini berhasil memisahkan iblis dari tubuh manusia. Yang kemungkinan di sini adalah ayahnya si George. Nah, mulai dari sinilah Vistem atau Pro Vistem ini tercipta. Nah, si George ini setelah ayahnya mati itu langsung auto melanjutkan harapan keinginan ayahnya untuk melawan Deadman dengan melakukan sebuah penelitian atau eksperimen. George menggunakan iblis yang berada di dalam tubuh manusia untuk dikeluarkan. Nah, nantinya iblis ini akan dicampurkan dengan gen-gen yang berada di
dalam Beastem tersebut, yang dimana gen-gen ini adalah gen-gen dari hewan-hewan terkuat, bisa dibilang seperti itu ya teman-teman. Baik lagi teman-teman ke penyerangan para petinggi Deadman atau kelompok Deadman ke tempat pelantikan si Daiji Igarashi. Yang di sini sudah kacau balau ya, tempatnya itu udah benar-benar rusuh banget lah ya. Nah di sini tanpa diduga-duga itu para anggota-anggota Phoenix, yaitu di sini adalah siapa ya namanya itu, Hiromi Kadota ya, yang entah dia ini komandan atau siapa di kelompok Phoenix ini. Dia ini tanpa berpikir panjang langsung mencoba Revice Driver ya. Yang di sini dia langsung gagal ya, gak bisa Henshin, meskipun dia udah coba untuk Henshin tapi gak bisa. Nah malah di sini dia itu menciptakan sebuah Deadman ya, monster Deadman yang tercipta dari Vistem Rex ya, Rex Vistem. Nah setelah itu juga si Daiji Igarashi juga mencoba peruntungannya untuk menjadi Kamen Rider Revice dengan menggunakan Revice Driver. Tapi sayangnya di sini si Daiji itu kayak memiliki ketakutan, karena dia sudah melihat efek samping dari penggunaan si Revice Driver sama si Hiromi Kadota, yang membuat si Daiji ini kayak udah bingung gitu, udah bener-bener ketakutan banget gitu. Jadi ya otomatis ya si Daiji ini di scene ini ya gagal Henshin bisa dibilang gitu. Tapi sayangnya itu ibunya si Iki itu diserang oleh Deadman ya, sampai berdarah-darah tangannya, terus wajahnya, bener-bener kasihan lah ibunya si Iki tuh. Ya setelah penyerangan ibunya si Iki itu, si Iki ya langsung bener-bener murka, semurka-murkanya. Dan di scene ini si Vice langsung keluar dari tubuhnya si Iki dan mencoba atau memberikan sebuah saran kepada si Iki untuk dia membuat kontrak sama si Vice ya. Dan di sini si Iki kayak tanpa berpikir panjang ya langsung membuat kontrak tersebut dengan cara mencap Vistem T-Rex, Rex Vistem ke tubuh si Iki. Yang di sini setelah Iki membuat kontrak itu, ya si Vice auto keluar dari tubuh Iki, alias ya si Vice ini bebas ya, sebebas-bebasnya. Si Vice ini malah bikin kacau, bukan bikin kacau, tapi malah melakukan atau mengikuti hasrat dia sendiri, yaitu untuk memakan manusia. Yang di sini dia kepengen makan ibunya si Iki ya, tapi untungnya gak jadi ya. Si Vice memakan ibunya si Iki karena ini semua berkat bantuan dari Revice Driver yang bisa mengendalikan si iblisnya Iki, yaitu si Vice ya. Jadi ya otomatis ketika si Iki menggunakan Revice Driver itu, si Vice langsung berubah menjadi hantu lagi dan masuk ke dalam tubuhnya si Iki. Seperti itulah teman-teman. Dan setelah ini ya seperti biasa, debut atau Henshin sequence dari Iki menjadi Kamen Rider Revice ya. Yang di sini itu Henshin sequence-nya itu memang gak jauh beda dengan apa yang sudah kita perlihatkan di trailer Kamen Rider Revice atau enggak di episode spesial Kamen Rider Saber. Cuman di sini bedanya itu ketika si Iki Henshin itu terlihat semacam ada chatbox gerigaban di belakang si Iki. Yang katanya chatbox ini itu berisi percakapan dari Iki dan juga Vice di dalam hati si Iki gitu. Setelah Henshin sequence, kita langsung saja disuguhi dengan fighting sequence dari Kamen Rider Revice dan juga Vice, yang entah kenapa di sini vibe-nya itu mirip banget dengan episode pertama dari Kamen Rider Zero One ya. Aura-aura gelutnya tuh memang mirip banget lah dengan Kamen Rider Zero One. Dan lebih kerennya lagi itu di sini ketika gelut itu diiringi lagu dari opening Kamen Rider Revice yang berjudul Life Devil. Dan jujur Mimin suka banget pertarungan sequence dari Revice ini. Apalagi si Iki yang dia itu ketika gelut suka menggunakan kakinya gitu ya. Ya masuk akal banget karena teman-teman tahu juga si Iki itu adalah pesepak bola, atau bisa dibilang dia itu punya keahlian dalam bidang sepak bola, yang dimana sepak bola kan menggunakan kaki ya. Jadi di sini ya si Iki ya wajar banget ketika bertarung selalu menggunakan kaki sebagai dari bagian pertarungannya gitu. Terus juga si Vice, yang si Vice ini katanya memang berisik banget. Tapi ya Mimin benar-benar enjoy aja sih ketika si Vice ini ngomong, karena ternyata si Vice ini sering melakukan breaking the fourth wall ya, yang dimana dia itu sering berinteraksi kepada penonton, yang membuat suasana atau interaksi
setiap scene di episode Revise ini, yaitu di episode 1 ini menjadi lebih berwarna atau menjadi lebih menarik gitu ya. Jadi emang si Vice ini memberikan warna baru lah di series Revise ini. Terus di scene ini juga kita bisa melihat finishing rider kick dari Revi dan Vice. Pas scene ini Mimin langsung teringat atau teman-teman juga nyadar bahwa scene ini mengingatkan dengan scene finishing dari Ren dan Desas di episode 45 Kamen Rider Saber ya. Nah setelah pertarungan selesai itu si Iki tanpa berpikir panjang langsung memberikan atau mengembalikan Revice Driver ke si George ya. Mimin bisa pahami juga karena mungkin di episode 1 ini Iki itu secara kasus memang tidak sengaja menjadi Kamen Rider Revice. Dan dia itu berubah menjadi Kamen Rider karena dia ingin menyelamatkan keluarganya yang sedang dalam bahaya. Jadi ya emang Iki itu sedang dalam kondisi yang terdesak gitu ya. Jadi emang dia ya udahlah gitu jadi Kamen Rider aja gitu daripada keluarganya gak tertolong gitu ya. Tapi ya sayangnya setelah semuanya selesai, di sini Iki langsung mengembalikan Revice Driver ke si George dengan alasan dia itu pengen menjaga atau melindungi pemandian milik keluarganya gitu ya. Nah setelah itu kita bisa melihat di sini ibunya si Iki yang sedang terkapar terawat di sebuah rumah sakit ya. Yang di sini si Iki lagi-lagi menguatkan tekad mereka dan memberitahu kepada ibunya si Iki itu bahwa dia akan setulus hati atau benar-benar bekerja keras untuk melindungi atau menjaga atau mengurus merawat pemandian keluarga Igarashi ya. Jadi dia ini emang benar-benar fix lah di episode ini tuh dia akan mengurus pemandian ya, meskipun emang di episode kedepannya dia akan menjadi Kamen Rider gitu ya. Bridging menuju preview episode 2 Kamen Rider Revise itu kita bisa melihat semacam apa ya V-stem dari Kamen Rider Revise yang nantinya akan muncul di seriesnya nanti. Yang di sini jumlahnya itu ada 20 kalau dihitung ya di sini, yang membentuk angka 50. Yang angka 50 ini teman-teman tahu juga merupakan referensi dari ulang tahun Kamen Rider series yang ke-50. Oke, jadi mungkin itu saja teman-teman pembahasan dari Kamen Rider Revise episode pertama. Dan jujur Mimin sangat enjoy banget, bener-bener suka sama episode pertama si Revise ini. Bener-bener penceritanya itu gak ngebut, bener-bener santai, kalem. Apalagi di episode pertama itu, di awal-awalnya itu kita udah dikasih kayak gimana ya, cerita asal mula gitu ya, asal mula dari series Kamen Rider Revise gitu ya. Dan jujur cerita dari episode 1 ini benar-benar padat dan tentunya bisa dinikmati gitu. Mimin benar-benar suka banget lah. Apalagi di episode 1 ini sudah dimunculkan dengan berbagai macam misteri-misteri teka-teki terkait series Revise nanti ya, yang juga nanti akan diungkap satu persatu ya misteri-misteri tersebut. Dan di next episode, yaitu di episode kedua, kita langsung diperlihatkan dengan debut dari Kamen Rider Revise Eagle Genome. Dan juga di episode selanjutnya kita bisa melihat fokus ceritanya itu berfokus pada pergolakan batin si Iki untuk bisa atau tidaknya untuk menjadi Kamen Rider Revise ya. Baiklah teman-teman, itulah pembahasan dari episode pertama Kamen Rider Revise. Teman-teman kalau ada pendapat, saran, kritik, atau tambahan dari pembahasan Mimin yang mungkin saja Mimin terlewatkan, ya monggo saja komen di bawah ya teman-teman. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Kalau begitu, terima kasih yang sudah menonton. Dan semoga video ini gak kena copyright lagi ya. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa.